Bang Edi sampaikan bahwa kami hanya melakukan amanat agung, ya. Dan puji Tuhan, kalau saya pribadi ya, saya waktu saya tanggapi videonya Bang Edis itu, dan hari ini atas izin Tuhan saya ketemu beliau, kami ini kan tidak pernah memaksakan orang, ya. Agama Kristen itu bukan agama yang memaksakan kehendak, tidak sama sekali. Tapi sebelum balik begini Kak Fi, ada pesan sama Kak Fi begini. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong, tolong jangan berkecil hati. Menurut hadis, akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Mel atau ketika bertemu dengan Edis TV, pendeta ini mengatakan kalau Edis TV selama ini yang dilakukan Edis TV saat live streaming, Edis TV hanya menjalankan amanat agung, mengabarkan Injil. Itulah klaim dan juga pengakuan dari pendeta Mel atau ketika pendeta itu bertemu dengan Edis TV di Amerika. Tetapi benarkah demikian? Kita akan tunjukkan kepada pendeta Mel atau ternyata klaim dan pengakuan dari pendeta Melto itu hanyalah sebuah kebohongan dan ketidaktahuan pendeta Mel atau dengan apa yang dilakukan oleh Edis TV selama ini ketika Edis TV live streaming. Ternyata yang dilakukan Edis TV selama ini adalah menghujat agama Islam. Yang Bang Edis sampaikan bahwa kami hanya melakukan amanat agung, ya. Dan puji Tuhan, kalau saya pribadi ya, saya waktu saya tanggapi videonya Bang Edis itu, dan hari ini atas izin Tuhan saya ketemu beliau, kami ini kan tidak pernah memaksakan orang, ya. Agama Kristen itu bukan agama yang memaksakan kehendak, tidak sama sekali. Cara Tuhan menangkap Matius saja, Tuhan bilang ikutlah aku, ya Matius ikut gitu loh, ya kan? Faktanya bahwa Yesus sendiri ditolak, nabi-nabi ditolak, Paulus ditolak, saya juga ditolak, Bang Edi sendiri juga mungkin akan ada pengalaman ditolak, ya kan? Tapi itu sudah konsekuensi. Tetapi seberapapun yang kami bisa jangkau, kami dapat dan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, itu anugerah luar biasa. Sorga tidak akan bersuka cita kalau kita semakin kaya, itu biasa banget. Orang Tuhan pencipta langit dan bumi, kayak Amerika begini besar, ini siapa penciptanya? Dan kita akan buktikan bahwa klaim dari pendeta Mel atau itu adalah tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Edis TV selama ini adalah membahas agama Islam dengan mencomot ayat Al-Quran dan hadis lalu dipelintir-pelintirnya tujuannya untuk menghujat dan menghina agama Islam. Dan poin yang kedua, apa yang diklaim oleh pendeta Mel atau katanya Edis TV dan umat Kristen selama ini tidak memaksa, tetapi apa yang kita lihat? Realita yang dilakukan oleh Edis di TV selama ini ternyata memaksakan kehendak. Kita akan tampilkan sebuah video yang membuktikan bahwa Edis TV menghina dan menghujat agama Islam dan memaksakan kehendak kepada umat Islam. Tapi justru itu semua menunjukkan kebodohan Edis TV. Kita akan simak video yang ini dan kita akan langsung simak juga jawaban dari fitnahan Edis TV yang disampaikan oleh Ustadz Zuafi yang membantah fitnah dan hujatan juga pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Edis TV terhadap agama Islam dan umat Islam. Assalamualaikum. Ada statement Edis yang selalu diulang-ulangi dan diarahkan kepada umat Islam yang awam, padahal kita sudah menjawab ungkapan tersebut berkali-kali. Kita simak dulu videonya. Tapi sebelum balik begini Kak Fi, ada pesan sama Kak Fi begini. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong, tolong jangan berkecil hati. Menurut hadis, akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Nah, itulah salah satu cuplikan video bukti bahwa klaim dari pendeta Mel Atok yang mengatakan kalau Edis TV hanya menjalankan amanat agung dan tidak memaksakan kehendak, dan ternyata klaim dari pendeta Mel Atok itu tidak benar. Dan kita akan tampilkan jawaban dari fitnahan dan juga pemaksaan kehendak dari Edis TV tersebut dari Ustadz Zuafi berikut ini. Dalam video tersebut, Edis dihadapkan dengan seorang muslimah yang awam, beliau seorang wanita, lalu menarasikan seolah-olah Rasulullah telah merendahkan posisi wanita dengan mengatakan bahwa wanita kurang akalnya. Oke, akan kita jawab dengan detail. Tapi ketika jawaban ini kemudian terus dia tanyakan lagi, berarti itu tanda bahwa dia tidak sedang mencari kebenaran, tapi dia sedang menampakkan kebodohan. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab sahihnya
Dari jalur sahabat Abdullah bin Umar misalnya. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li dhi lubbin minkunna. Qalat ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad din? Qala amma nuqsanul aqli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin fa hadza nuqsanul aqli. Artinya, aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal, kecuali dari golongan kalian, wahai para wanita. Wanita itu bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Lalu Rasulullah menjawab dengan secara tegas, beliau bersabda, maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian satu orang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Dalam konteks ini, kurang akal lebih merujuk pada perbedaan dalam penilaian kesaksian di dalam hukum Islam. Bukan pada kemampuan intelektual, bukan. Atau kecerdasan secara umum, bukan. Gak ada kaitannya itu. Dalam banyak kasus, kesaksian dua orang wanita dianggap setara dengan kesaksian satu orang laki-laki dalam hukum Islam. Terutama dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak dan transaksi keuangan. Ini karena secara historis wanita kurang terlibat dalam transaksi-transaksi tersebut dan mungkin memerlukan bantuan atau klarifikasi tambahan. Namun, perlu dicatat wahai teman-teman bahwa ini adalah aturan hukum yang spesifik dan tidak mencerminkan penilaian umum tentang kecerdasan atau kemampuan wanita di dalam Islam. Banyak ulama dan cendekiawan muslim berpendapat bahwa wanita memiliki hak dan kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Dan bahwa peran serta kontribusi mereka sangat dihargai dalam masyarakat Islam. Islam juga menjelaskan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak contoh wanita cerdas dan berpengaruh dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa wanita dapat mencapai tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan yang tinggi. Dengan demikian, konsep kurang akal pada wanita dalam agama Islam perlu dipahami sebagai atau dalam konteks hukum dan sosial tertentu, yaitu dalam hal persaksian, bukan sebagai penilaian umum tentang kemampuan intelektual atau kecerdasan wanita. Itulah jawaban tegas dari Ustadz Zuafi membantah fitnahan dan tuduhan dari Edis TV. Dan langsung saja kita mirroring dengan ayat Bible kepunyaan Edis TV, bagaimana ternyata di dalam Kristen melalui ayat yang tertulis di dalam Bible ternyata kedudukan wanita sangat direndahkan. Hukum yang berlaku bagi perempuan. Apa yang terjadi jika seorang suami menuduh istrinya tidak perawan lagi saat dinikahi? Menurut Alkitab, Ulangan 22 nomor 13-15, apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu, menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan, maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Bayangkan, justru si istri yang harus menanggung malu dengan membiarkan para tetua kota memeriksa kemaluannya untuk mengetahui apakah ia perawan atau tidak. Dan kalau ternyata si istri memang tidak perawan lagi, maka dia harus dirajam sampai mati. Ulangan 22 nomor 20-21. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari di antara kamu.